Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tematik. Tadi kan kita sudah membahas tentang matematika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IPA, ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, ada terlebih baiknya Bapak mengabsen terlebih dahulu, ya. Oke. Baiklah, sebelum kita belajar, ada terlebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak. Dari siklus itu, Bapak sudah menjelaskan bagaimana terjadinya hujan. Yang pertama, adanya matahari, ya, yang menyinari bumi, dan cahaya matahari terkena lautan atau airan yang ada di bumi, terjadilah penguapan. Penguapan itu akhirnya terbentuknya awan. Nah, awan itu lama-lama menggumpal, akhirnya menjadi abu-abu. Nah, kalau sudah menjadi abu-abu, berarti air yang sudah di situ sudah menjadi pemuaian, akhirnya turunlah hujan, bintik-bintik hujan. Nah, bagaimana setelah itu awan akan dihembus oleh angin laut menuju ke pedesaan dan ke pegunungan. Di pegunungan hujannya terus lebat. Nah, bagaimana hujannya itu kembali lagi? Kenapa setiap kali ada aja air, padahal setiap kali menguap akhirnya akan habis? Tidak. Hujan itu turun dari gunung ke pedesaan turun lagi ke laut. Kan ada sungai itu. Dari sungai itulah mereka mengalir sampai ke laut lagi. Nah, seperti itulah terjadinya siklus hujan di dunia. Nah, baiklah. Dari gambar tersebut, kalian sudah dapat penjelasan dari Bapak. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan. Selanjutnya Bapak akan bertanya. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Bapak tadi? Nah, oke, baiklah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, bagaimana terjadinya petir di saat hujan? Ada yang tahu? Ternyata tidak ada, ya. Terjadinya petir itu diakibatkan awan yang menggumpal yang besar berjumpa dengan awan satunya. Nah, yang terjadi bentrokan atau terjadi pertemuan itu mengakibatkan percikan. Percikan itu dinamakan petir, anak-anak. Nah, ada yang ingin, sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Oh, tidak. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya dari yang Bapak jelaskan tadi. Di bagian siklus yang ketiga, apakah kalian sudah jelas tadi? Yang Bapak bilang sudah jelas, ya kan? Nah, bagaimana hujan bisa kembali lagi ke laut dari siklus yang ketiga aja, jadi nggak terlalu panjang. Nah, benar, berarti kalian semua sudah paham. Oke. Untuk lanjut pertanyaannya, Bapak mau tanya anak-anak. Nah, di hujan itu kan pernah melihat matahari, pernah melihat pelangi. Nah, bagaimana terjadinya pelangi? Bukan, kalau naga turun untuk minum ke air, itu bukan terjadi pelangi, anak-anak. Naga itu hanyalah cerita khayalan atau dongeng saja. Bukan. Nah, ada harta peri mengambil harta, tidak juga. Ada peri turun, tidak juga. Itu hanyalah dongeng semata. Nah, terjadinya pelangi itu adalah bintik-bintik hujan atau tetesan-tetesan hujan yang dari awan terkena pantulan cahaya matahari, akhirnya dari titik-titik hujan itu keluarlah pelangi. Contoh, kalau kalian di panas matahari, di luar matahari atau di alam yang terkena matahari, kalian menaruh air dalam mulut, terus sembur secara kecil-kecil buih-buihnya. Nanti kalian akan melihat pelangi. Nah, jadi dari sinar matahari terkena hujan, terjadilah pemuaian membentuk pelangi. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah mengerti anak-anak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana terjadinya hujan badai? Bapak mau tanya. Karena kan hujan itu biasanya ada badai, kan? Nah, Bapak mau tanya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan. Hujan itu
terhembus dari laut, awan itu terhembus dari angin laut ke permukiman warga hingga ke gunung. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana terjadinya hujan badai? Ya, benar. Hujan badai tersebut terjadi karena tetap dari angin laut. Nah, angin itu kan tidak selamanya sama. Nah, hembusan angin laut ada juga hembusan dari gunung. Nah, itu mengakibatkan bentrokan. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan dan petir tadi yang seperti Bapak bilang tadi. Dan yang kedua, hujannya akan semakin lebat dan dicampur dengan angin yang sangat kencang. Itulah terjadinya hujan badai. Nah, Bapak mau tanya lagi. Yang tadi bagus, sudah tahu. Yang kedua, Bapak mau tanya, pernahkah kalian melihat hujan batu atau hujan es? Bukan hujan batu yang jatuh, bukan. Maksudnya hujan es yang jatuh dari langit, disertai dengan bintik-bintikan hujan. Ada yang tahu? Nah, tidak ada kan? Tapi pernah melihat kan? Ya, pernah. Bapak juga pernah kemarin tuh. Hujannya sangat lebat, deras, disertai dengan hujan, diseng suaranya koteng gitu. Nah, hujan, Bapak akan menjelaskan ya. Es itu terjadi karena di awan sudah terlalu lama mengendapnya air yang uapan tadi sudah terlalu lama di awan itu menjadi pemuaian, jadi pengerasan, jadi airnya menjadi keras, membentuk es di dasar di atas sana, di awan sana. Nah, lama kelamaan es itu terkenal cairan yang sudah membeku tadi, air yang sudah membeku tadi, terkenalah sinar matahari. Nah, dari pantulan sinar matahari tersebut, akhirnya terjadilah hujan yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, jatuh karena sinar matahari tadi tidak terlalu menyinari awan tersebut, dan akhirnya mencair, akhirnya hujan tetes-tetes yang puing-puing kecil ada juga yang belum terkena sinar matahari dan belum meleleh, akhirnya jatuhlah ke bumi. Itulah namanya hujan es. Baiklah anak-anak, mulai dari sini kan sudah paham kan bagaimana tentang siklus-siklus hujan, bagaimana terjadinya petir, bagaimana terjadinya hujan badai, dan bagaimana terjadinya pelangi serta terjadinya hujan es. Nah, baiklah, Bapak akan mengasih kalian sesi tugas, yaitu bagaimana kalian membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok untuk membuat siklus-siklus hujan dan gambarkan di buku gambar. Oke. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Di minggu depan kita akan membahas yang kalian gambar tadi per kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum pulang ada terlebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silahkan susun bukunya ke dalam tas kalian masing-masing, rapikan mejanya. Jangan lupa berikan titip salam Bapak kepada orang tua kalian. Baiklah anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.